Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa tenang, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum hari ini Bapak ingin membawakan beberapa materi. Tapi sebelum kita ke materi, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang hadir, tolong jawab hadir ya. Yang pertama, Jimmy Prakaso, Hadir, Keisha Ajahra Ulfitra, hadir, Miftahul Ulum, hadir, Muhammad Rafi Ragajati, hadir, Muhammad Yusuf Fatir Muhbubil, hadir, Muhammad Faisal Yunianto, hadir, Muhammad Hita Aranto, hadir, Muhammad Iqbal Satria Abimanyu, hadir, Muhammad Jafar Sohik, hadir, Muhammad Jolian Nasaku, hadir, Rachel Ayulia, hadir, Rasya Cahaya Maharani, hadir Pak, Resta Aulia, hadir, Sela Fitria Ajiza, hadir Pak, Cynthia Aulia Nista. hadir, Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Bagus banget hari ini ya hadir semua. Oke, tadi gimana nih? Udah makan belum sarapan? sudah Pak. Sarapan pakai apa? Ayam, Wis, mantep banget pagi-pagi makan ayam ya. Sebelum ke materi nih, Bapak ingin menjelaskan dulu apa sih itu bimbingan konseling, apa sih itu BK, apa sih itu guru BK, kenapa sih ada BK di sekolah. Jadi ya, mungkin sebagian dari kalian menganggap guru BK itu sebagai guru yang killer, atau polisi sekolah, guru yang suka razia, dan sebagainya yang negatif-negatif itu pokoknya ada di guru BK. Tapi sebenarnya guru BK itu nggak seperti itu. Sebenarnya guru BK itu adalah malaikat di sekolah. Kenapa saya bilang malaikat di sekolah? Karena tugas guru BK itu mendidik atau membimbing anak didiknya untuk menjadi yang lebih baik, menjadi karakter yang lebih baik. Ya, jadi fungsinya bimbingan konseling di sekolah itu untuk membimbing jenjang karir apa yang akan dipilih oleh siswa tersebut, jenjang pilihan seperti apa yang akan dilanjutkan oleh siswa tersebut. Semisalnya, kalian sedang ada permasalahan tentang apapun itu, bisa menceritakannya ke guru BK. Dan untuk kerahasiaannya tentang, karena kami sebagai guru BK pun dituntut untuk bisa menjaga keasas rahasiaannya. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang guru BK itu seperti apa, atau bimbingan dan konseling itu seperti apa? Ada yang tahu nggak di sini? Bimbingan itu apa sih? Nggak ada. Oke, Bapak ingin jelaskan. Bimbingan itu definisinya seperti seseorang yang mau membimbing seseorang yang lain, individu yang lain untuk menjadi individu yang lebih baik. Dan konseling itu salah satu proses mencari solusi yang terbaik dalam permasalahan yang dihadapi oleh individu. Jadi, tugas guru BK di sekolah itu adalah membantu siswa-siswi untuk memecahkan permasalahan yang mengganggu selama proses pembelajaran. Jadi apabila kalian selama proses pembelajaran terganggu, kurang fokus, atau ada permasalahan-permasalahan lain, datang aja ke ruang guru. Kita akan mencoba mencari solusi yang terbaik. Oke? Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang bimbingan dan konseling, atau ingin dijelaskan ulang, atau ada yang kurang mengerti apa sih itu bimbingan dan konseling, apa sih layanannya. Oh iya, di bimbingan konseling juga itu ada beberapa aplikasi gitu. Jadi semisalnya kalian ingin memecahkan masalah sendiri, atau masalah dengan orang lain, atau masalah kelompok, kan biasanya kalau misalnya di zaman sekolah ya, zaman sekolah Bapak dulu tuh ada circle-circlean kan. Jadi circle 1 bermasalah dengan circle 2. Itu bisa banget kalau misalnya ingin menyelesaikan permasalahan. Itu bisa banget ke guru BK. Jadi kalem aja. Oke, untuk hari ini
Bapak akan menjelaskan, ingin membawa sebuah materi. Materinya ya tentang mengembangkan karakter anak bangsa. Ya. Jadi di sini ada yang tahu nggak sih apa itu karakter? Jika tidak ada ya, Bapak ingin menjelaskan. Jadi karakter itu merupakan sifat yang melekat pada setiap manusia sebagai faktor penentu seseorang bersikap dan bertingkah laku dengan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan apa yang dirasakan dalam hati seseorang. Jadi karakter itu seperti itu. Dapat dipahami tidak? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa sih itu karakter individu yang tadi saya Bapak jelaskan? Jika tidak ada, Bapak ingin menjelaskan juga nih pendidikan karakter itu. Oh iya, sebelumnya ada yang tahu nggak pendidikan karakter itu apa sih? Apa sama dengan karakter yang tadi Bapak jelaskan? Nggak ada yang tahu? Oke, Bapak ingin jelaskan ya. Jadi pendidikan karakter memiliki makna yang luas dari pendidikan moral. Karena bukan sekedar mengajar mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Mampu merasakan dan menghayati nilai baik dan biasa melakukannya. Nah, jadi pendidikan karakter yang tadi Bapak jelaskan. Tadi Bapak menjelaskan siswa dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak kasih contoh misalnya merokok. Merokok mungkin dari kalian sini Bapak tahu ada yang ngerokok kan di sini. Nah, menurut kalian ya, kalau misal kalian pikir-pikir lagi, merokok itu apa sih positifnya? Lebih banyak positif atau lebih banyak negatifnya? Nah, dari situ sudah kelihatan jelas kan? Lebih banyak negatifnya kan? Jadi, buat apa ngerokok? Oke? Udah paham belum pendidikan karakter seperti apa yang tadi Bapak contohkan? Kalau sudah, Bapak ingin menjelaskan juga nih karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Itu ada sekitar 8 materi, 8 poin bisa dibilang, oke? Yang pertama itu ada cinta Allah dan Rasul. Yang kedua cinta orang tua dan guru. Yang ketiga itu cinta sesama, sama teman. Cinta keunggulan, cinta sama dirinya sendiri tentang keunggulan yang mereka punya. Cinta diri sendiri itu harus. Cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta alam sekitar, cinta bangsa dan negara. Itu adalah poin-poin yang harus dimiliki oleh siswa. Karena dengan begitu kalian akan tahu dan paham apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga poin-poin yang tadi Bapak sebutkan itu sangat penting buat kalian. Dan jika kalian bertanya ya, sejak kapan sih karakter itu ada? Sejak kapan sih karakter itu diajarkan? Sebenarnya dari kalian kecil pun pembentukan karakter yang diberikan orang tua itu juga sangat berpengaruh buat kalian ke depannya. Seperti dari usia kalian 4 tahun sampai 6 tahun, itu adalah proses membangun dan menumbuhnya sikap percaya. Dan pada usia 6 sampai 9 tahun adalah penanaman sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang dipilih. Usia 9 sampai dengan 11 tahun adalah proses memperlakukan orang lain sebagai mana diri sendiri ingin diperlakukan. Dan pada usia 11 sampai dengan 13 tahun, kalian akan mengikuti aturan, tidak berprasangka buruk, tidak mudah menyalahkan orang lain. Pada usia 13 sampai dengan 17 tahun, ditanamkan sejak remaja, yakni ramah, peduli dengan orang lain, memaafkan, dan membantu mereka yang memerlukan. Pada usia 18 tahun sampai seterusnya, tahapan mulai dewasa, warga negara yang baik, bertanggung jawab, demokrasi, berperan, membangun komunitas, bekerja sama, dan mematuhi hukum. Dan pada usia kalian yang sekarang beranjak 13 sampai dengan 17 tahun, itu adalah
tahap-tahap yang sangat penting untuk membentukkan karakter, karena usia-usia tersebut sedang mencari jati diri dari diri kalian sendiri. Jadi alangkah baiknya kalian mengenalkan diri kalian sendiri, mencari tahu diri kalian itu seperti apa yang kalian sukai. Itu ada di usia-usia kalian. Oke. Selanjutnya itu ada materi proses pendidikan karakter. Karakter pada dasarnya ada di dalam diri setiap manusia. Karakter pada manusia dikreasikan dan ditambahkan dengan nilai-nilai. Setelah itu direkatkan, diinternalisasikan, dan terdapat pembiasaan dalam tingkah laku seseorang. Karakter dapat dikembangkan lagi, hal ini terkait kedinamisan budaya. Jadi, budaya sekitar itu sangat berpengaruh. Semisalnya, lingkungan kalian. Mungkin di sekolah atau di lingkungan rumah kalian terdapat sebuah perkumpulan atau tongkrongan yang kurang positif gitu. Terlalu banyak negatifnya. Itu juga berdampak pada karakter kalian. Proses pembentukan karakter itu tidak pernah selesai. Dari kalian bayi sampai kalian beranjak lansia atau sudah beranjak umur lah ya. Nah, dengan begitu seterusnya, guru menjadi role model dan nilai-nilai karakter yang diharapkan. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, guru BK itu menjadi tanggung jawab yang besar karena guru BK harus membimbing siswa-siswinya yang di sekolah untuk menjadi karakter yang lebih baik. Dengan begitu, guru BK pun juga harus mencontohkan yang baik itu seperti apa. Dengan begitu, kalian bisa mengambil contoh dari guru BK tersebut atau dari guru-guru mata pelajaran tersebut. Nilai-nilai yang berintegrasi dalam mata pelajaran, antara pelajaran, dan kurikulum, sehingga tidak harus diajarkan dalam guru menjadi inspirasi. Pembelajaran harus menyenangkan, penguatan isi dan metode yang prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keberagaman, dan penghargaan. Nilai-nilai dasar kemanusiaan sebagai inti pendidikan karakter dibangkitkan, ditanamkan, dan dipeliharakan, dan direalisasikan melalui sikap, pemikiran, perilaku, sehingga menjadi kebudayaan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada mengembangkan karakter bangsa. Karakter sebagai suatu moral atau akhlak dibangun di atas berbagai kewajiban yang pada gilirannya hanya memiliki makna ketika landasan atas nilai-nilai yang berlaku dalam budaya bangsa. Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki warga negara Indonesia berdasarkan tindak-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai inti karakter anak bangsa atau sebagai inti karakter bangsa Indonesia mengandung 5 pilar karakter. Yang ini pertama adalah transcendensi atau menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitar sehingga mampu memakmurkannya. Poin kedua adalah humanisasi. Setiap manusia pada hakikatnya setara di hadapan Tuhan, kecuali ketakwaan dan ilmu yang membedakannya. Manusia diciptakan sebagai subjek yang memiliki potensi. Poin ketiga adalah kebinekaan. Kesadaran akan adanya sekian banyak perbedaan di dunia, akan tetapi mampu mengambil kesesamaan untuk menumbuhkan kekuatan. Yang keempat adalah liberasi. Pembebasan atas penindasan sesama manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya penjajahan manusia oleh manusia. Poin kelima adalah keadilan, merupakan kunci kesejahteraan. Adil tidak berarti sama. Tetap profesional, nilai-nilai Pancasila sebagai parameter tingkah laku pemerintah, masyarakat, dan individu.
Pancasila memiliki kedudukan yang jelas dan tegas. Inti sila-sila Pancasila menjadi norma dan tolak ukur bagi kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perseorangan. Perbuatan manusia dianggap bermoral atau beretika atau mempunyai nilai etik jika memenuhi tolak ukur Pancasila. Pembangunan karakter bangsa dengan demikian menjadi tidak lepas dari nilai-nilai dasar Pancasila. Kearifan lokal didefinisikan sebagai sintetis budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor melalui proses yang berulang-ulang. Melalui internalisasi dan implementasi, ajaran agama dan budaya disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Kearifan lokal merupakan gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat. Dari sifatnya berkaitan dengan kehidupan sakral sampai dengan profan, kebagian keseharian dari hidup dan sifat-sifat kebiasaan. Apa sih gunanya karakter bangsa? Gunanya mengembangkan karakter bangsa, yaitu mengembangkan moral, sosial, dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya global, dan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokrasi bagi pelaksanaan dialog kebudayaan. Sebagian kalian tahu ya, budaya Indonesia itu makin terkikis oleh budaya luar. Sebagai contoh, merokok atau minum-minuman. Sebenarnya itu bukan bagian dari karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi karena kita sebagai suatu negara, pasti akan ada turis-turis yang datang untuk berwisata di Indonesia. Dan pada saat itu pun juga terjadi tabrakan antara budaya kita Indonesia dan budaya luar. Sehingga budayanya akan menjadi tercampur antara budaya Indonesia dan budaya luar. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak Indonesia, kita harus tahu mana bangsa kita, mana karakter bangsa kita, mana karakter bangsa luar. Dan kita harus tahu mana yang baik dan mana yang benar, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Oke, sampai sini dapat dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak ingin memberikan tugas. Ada yang ingin dipertanyakan tidak sampai sini dari penjelasan Bapak tentang karakter bangsa atau karakter-karakter yang tadi Bapak jelaskan? Tidak, Pak. Jika tidak, Bapak ingin memberikan tugas untuk membuat mind map tentang karakter yang harus dimiliki oleh siswa menurut Diknas. Oke, di situ menurut Diknas itu ada 18 materi. Yang pertama itu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan terakhir bertanggung jawab. Jadi gitu kan ada 18 materi ya. Jadi Bapak ingin membagi sekitar 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu membawakan 2 materi. Oke, untuk kelompoknya mau Bapak yang bagi atau kalian milih sendiri? Baik, kalau misalnya kalian buat sendiri, silakan kalian membuat kelompok. Satu kelompok berisikan 5-6 anggota. Oke, jika sudah, serahkan nama-nama tersebut ke Bapak dan Bapak akan memberikan materi-materi yang harus kalian cari. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk membentuk kelompok. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah bentuk kelompok atau belum? Sudah, Pak. Mana sih nama-namanya? Oke.
Bapak bagi ya. Untuk kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Udah semua ya. Jadi kelompok 1 akan membahas 3 materi. Yang pertama religius, jujur, dan toleransi. Kayak dicatat. Sudah, Pak. Kelompok 2 akan membahas tentang disiplin, kerja keras, dan kreatif. Mana kelompok 2? Oke, Pak. sudah catat? Sudah. Kelompok 3 akan membahas tentang mandiri, demokrasi, dan rasa ingin tahu. Kelompok 4 akan membahas tentang semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi. Sudah catat? Sudah, Pak. Kelompok 5 akan membahas tentang bersahabat, cinta damai, gemar membaca. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kelompok terakhir akan membahas tentang peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau sudah dicatat semua, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas tersebut? Tidak, Pak. Jika tidak, tugas tersebut deadline-nya ya. Untuk deadline-nya saya kasih waktu seminggu. Cukup tidak? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, karena kita sudah hampir habis nih jamnya ya. Jadi saya tutup untuk kelas hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya ya, untuk minggu depan. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi